Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah para jamaah sekalian Masjid Al-Hidayah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kaji tafsir Al-Qur'an, menyelami sentuhan Al-Quran yang kita mulai kembali dari surat Al-Baqarah. Sebelumnya kita sudah membahas dari ayat 1 sampai 5. Sekarang kita lanjutkan ke ayat 6 sampai 7 yang kita beri judul tertutupnya hati orang kafir. Kita baca ya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya, saya terjemahkan dulu ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Diikuti Pak terjemahnya. Sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka. Sambil dibaca ayatnya. A'anzartahum, apakah engkau memperingatkan mereka? Am lam tunzirhum, ataukah engkau tidak memperingatkan mereka? La yu'minun, mereka tidak beriman. Khatamallahu, Allah telah menutup. Ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan di atas penglihatan mereka. Ghishawatun, ada penutup. Walahum, dan bagi mereka. Azabun azim, azab yang besar. Bisa Pak? Coba terjemahnya dulu ya, sebelum ke tafsir.
Bareng-bareng. Innalladzina kafaru. Terjemahnya langsung. Saya ayatnya innalladzina kafaru. Ya, sawaun alaihim a'andzartahum ya am lam tundirhum, kau tidak memperingatkan mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Khatamallahu, Allah telah menutup ya ala qulubihim, mereka, wa ala samihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, atas penglihatan mereka, ghisyawatun, ada penutup, walahum, bagi mereka azabun azim, siksa yang besar. Insyaallah ini mudah, Pak. Ada yang mencoba, Pak, sendiri menerjemahkan seperti tadi? Pak Rijul mau nyoba, Pak, silakan. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka, anzartahum, apakah engkau memperingatkan mereka, am lam tunzirhum, atau engkau tidak memperingatkan mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Khatamallahu, Allah telah menutup ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, gisyawatun, penutup, walahum, dan bagi mereka azabun azim, siksa yang pedih. Ya, bagus, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi ini adalah golongan yang kedua ya yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah ya, di mana di ayat 1 sampai ayat 5 itu berbicara tentang golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang beriman. 5 ayat ya, dari ayat satunya Alif Lam Mim. Lalu ayat ke-6 dan ayat ke-7 ini berbicara tentang orang-orang kafir. Jadi di awal surah Al-Baqarah ini, sebagaimana sudah saya singgung sebelumnya, menjelaskan 3 kelompok manusia terlebih dahulu. Yaitu yang pertama adalah golongan orang beriman atau orang-orang bertakwa, yang kedua orang kafir, dan yang ketiga orang munafik. Ya, nah di sini kalau kita lihat jumlah ayatnya, kalau orang beriman berapa ayat? 5 ayat, 1 sampai 5. Orang kafir 2 ayat. Orang munafik 13 ayat. Nah, jadi lebih banyak. Ya, jadi lebih berbahaya karena mereka secara tersembunyi, secara diam-diam berada bersama dengan kelompok orang-orang muslim. Ya, terutama ketika datang ke Madinah. Karena surat Al-Baqarah ini adalah surat yang paling awal turun ya ketika tiba di Madinah. Maka dia termasuk Madaniyah. Ya, walaupun ada ulama lain yang mengatakan ada sebelum surat Al-Baqarah itu surah Al-Mutaffifin. Ya, sebelum surat Al-Baqarah ketika tiba di Madinah ada yang surat yang mendahulunya surat Al-Mutaffifin ya, tetapi juga para ulama banyak mengatakan bahwa Al-Baqarah adalah surat yang paling awal ya turun di Madinah. Tetapi tidak sekaligus turun semuanya selesai, tidak. Ya, secara berangsur-angsur ya kan, bahkan terselang oleh surat-surat yang lain. Jadi tidak Al-Baqarah semua sampai selesai, tidak. Tapi terserang oleh surat lain. Ya, bahkan ada ayat di surat Al-Baqarah ya yang justru dia adalah ayat terakhir turun. Ya, yaitu di ayat 181. Ya, kalau tidak salah 181. Yaitu bunyinya
bukan 181 ya. Yang bunyinya itu wattaqu yauman, coba ayat berapa itu? Wattaqu yauman turja'una ya fihi ila Allah. Itu di ayat berapa itu? Surah 281 ya, bukan 181, 281. Sebelum ayat yang panjang itu ya. Sebelum ayat yang paling panjang 282. Nah, itu ayat 281, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dikatakan oleh para ulama ahli Al-Qur'an bahwa ini adalah ayat yang terakhir turun. Ya, ayat yang paling akhir turun, 281. Jadi dia tetap turun sampai akhir pun gitu ya, masih ada ya surat Al-Baqarah. Jadi terselang oleh surat-surat yang lain. Ya. Tema yang paling besar di dalam surat Al-Baqarah itu kan adalah yang pertama menyingkap ya bagaimana keadaan ya atau sifat musuh-musuh Islam, ya orang-orang kafir. Di mana orang kafir itu ada yang terang-terangan, ya. Makanya ayatnya juga cuma 2 ayat, karena dia sudah jelas, sudah kelihatan di depan mata. Ya, dan ada yang sembunyi-sembunyi, yaitu orang munafik, dan orang munafik itu sebenarnya orang kafir juga. Ya, orang munafik yang dimaksud di sini adalah orang munafik yang termasuk orang kafir juga. Ya, munafik secara akidah. Ya, karena nanti di dalam istilah syariat, istilah munafik itu ya maknanya bisa 2. Yang pertama munafik secara akidah. Artinya secara keyakinan ya mereka tidak beriman. Mereka kafir. Ya, ada munafik amali. Kalau yang tadi munafik i'tiqadi, munafik secara akidah. Ya, dan dia sama dengan orang kafir, bahkan lebih keras siksaannya itu, lebih berlipat lagi. Ya, sebagaimana nanti akan kita insyaallah kalau sudah masuk kepada pembahasannya. Nah, kalau munafik amali ini amalannya bisa saja dia beriman tapi amalannya melakukan amalan kemunafikan. Ya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, misalnya tanda orang munafik itu kan 3. Ayatul munafiki salasun, idza kadzaba idza hadasa kadzaba, kalau berbicara dusta, wa idza wa'ada ahlafa, apabila janji mengingkari, wa idza tumina khona, kalau diberi amanah dia berkhianat. Nah, ini kan adalah amalan-amalan kemunafikan. Kalau ada orang muslim dia beriman hatinya tapi mengamalkan amalan yang seperti itu, dia munafik secara amali. Ya, tapi yang dijelaskan di Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ini adalah munafik i'tiqadi. Makanya di ayat di dalam rangkaian tentang orang-orang munafik ini, ya, itu misalnya di ayat 19-nya Allah mengatakan wallahu muhitum bil kafirin. Itu sedang menjelaskan orang munafik, tapi disebutnya mereka itu orang kafir. Ya, jadi tetap mereka orang kafir. Kenapa lebih banyak? Karena mereka perlu rincian agar waspadanya lebih tinggi terhadap orang-orang munafik ini. Ya, dan karena ketika tiba di Madinah
baru ada orang munafik. Ketika di Mekah itu tidak ada. Ya kan? Kenapa? Karena Islam belum punya kekuatan. Ketika tiba di Madinah sudah ada kekuatan, sehingga orang ada yang berpura-pura masuk Islam untuk merongrong dari dalam. Ya, nah di sini cukup 2 ayat saja berkenaan dengan orang-orang kafir. Ya, karena sudah jelas, ya, kelihatan mereka itu. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Di sini menggunakan fi'il madhi kalau dalam bahasa Arab. Kafaru, telah beriman. Telah kufur, telah kafir. Kafir itu kan secara bahasa artinya menutupi. Kafir. Kenapa orang kafir disebut kafir? Karena hatinya tertutup. Maka sebagaimana di ayat berikutnya dijelaskan. Ya, secara bahasa artinya menutupi. Kafir itu sataro. Makanya ada di ayat lain orang-orang para petani disebut kafir. A'jabal kuffaro nabatuhu, yang membuat kagum kufar orang-orang kafir, maksudnya para petani. Ya, nabatuhu, tanamannya. Kenapa di sini para petani disebut kufar orang-orang kafir? Ya, karena mereka menutupi benih-benih itu dengan tanah, dimasukkan ke dalam tanah, ditanam. Ya kan, mereka menutupi. Jadi secara asal makna bahasa kafaro itu artinya sataro, menutupi. Ya, jadi tertutup hati mereka, maka disebutlah orang-orang kafir. Ya, dan ini disebut dengan fi'il madi, artinya telah, ya, menunjukkan lampau. Ya, artinya kekafiran mereka itu yang sudah mendarah daging, gitu ya, sudah tetap di dalam diri mereka itu. Ya. Dan juga bisa bermakna seperti dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa memang, ya, sudah ditentukan kan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya itu. Artinya segala apa yang akan terjadi itu sudah tertulis di dalam kitab Allah, di dalam ummul kitab yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, takdir-takdir segala sesuatu, termasuk juga bagaimana nasib manusia, apakah beriman atau kafir, itu sudah tercatat di dalam kitab Allah. Ya kan? Tetapi Allah menentukan kekafiran mereka itu juga adalah hasil dari pilihan manusia, karena manusia sudah diberikan kebebasan ketika dia hidup, ya, diciptakan di dunia ini sudah diberikan kebebasan. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kafir. Ya, tapi pilihan manusia itu, ya, sudah diketahui oleh Allah, gitu. Jadi orang ini akan milih mana, Allah sudah tahu, maka sudah tercatat di dalam kitab Allah, itu sudah tercatat. Dan Allah tidak zalim, tidak memaksa hambanya dia harus masuk neraka, dia masuk, tidak. Semuanya berjalan, ya, sesuai dengan pilihan manusia yang sudah diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka layaklah Allah memberi balasan kepada orang yang memilih untuk beriman, balasan surga, ya kan? Dan balasan neraka bagi orang yang memilih kafir. Inilah keimanan yang benar dalam akidah Islam, ya, bahwa takdir, ya, Allah menunjukkan, Allah mengetahui segala sesuatu, ya, dari awal sampai akhir semua Allah ketahui. Nanti para penghuni surga itu siapa saja Allah tahu, para penghuni neraka itu siapa saja Allah sudah tahu. Itu menunjukkan ilmu Allah yang sangat luas. Begitu, ya. Itu innalladzina kafaru sawa'un alaihim, ya, sama saja atas mereka apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau
tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, ya, mereka tidak beriman. Ya, jadi hitobnya kan pesan diberikannya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, anta itu kan engkau Muhammad, memberi peringatan kepada mereka ataupun tidak, ya, tetap mereka tidak beriman. Kenapa Allah sampaikan seperti itu ayatnya kepada Nabi Muhammad? Apakah berarti tidak perlu berdakwah kepada orang kafir? Sedangkan Rasulullah kan disuruh untuk berdakwah kepada mereka, menyampaikan, ya, ayat-ayat Allah agar mereka mau beriman. Tapi Allah katakan, engkau kasih peringatan atau tidak, mereka tetap tidak beriman. Ya, ini adalah untuk menegaskan bahwa hak memberikan hidayah yang disebut dengan hidayah taufik itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti engkau kewajiban untuk menyampaikan kemudian menjadi gugur, tidak wajib lagi, tetap, ya, untuk menegaskan bahwa kewajiban engkau itu hanya sebatas menyampaikan. Sedangkan yang membuat orang itu bisa menerima, ya, dia bisa beriman, ya, adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersungguh-sungguh, sangat berkeinginan untuk mengajak orang itu agar beriman. Ya. Makanya di surat apa itu yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, surat Taubah, ya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Harisun bil mu'minin, sangat bersungguh-sungguh harisun itu, ya, bil mu'minin, agar orang-orang itu menjadi orang-orang yang beriman. Ya, bahkan di surah Al-Kahfi hampir saja Nabi Muhammad itu mencelakakan dirinya, ya, karena ingin mengajak orang itu agar beriman. Jadi luar biasa ambisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk mengajak orang itu mau beriman. Dakwahnya sangat luar biasa. Dan kalau kita baca sirah beliau, perjalanan hidup beliau sejak dimulai Rasulullah SAW itu disuruh untuk bangkit, ya yuhal mudaththir kum fa'anzir, ya, berdirilah, beri peringatan. Sejak saat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau mengatakan, sungguh telah selesai waktu tidur saya. Sejak saat itu tidak pernah berhenti untuk berdakwah, terus menerus. Setiap saat beliau memikirkan, bahkan sangat mengkhawatirkan umat, sampai akhir hidup beliau, ya kan, di akhir hayat beliau yang beliau ucapkan, yang keluar dari lisan beliau apa? Ya, ummati ummati, umatku umatku. Ya, tidak, beliau tidak mendahulukan untuk memikirkan keluarganya, misalnya ahli atau hartanya, mali hartaku, tidak. Tapi yang keluar dari mulut ummati. Ya, bahkan sampai nanti ketika umat Nabi Muhammad SAW, ya, menyeberangi satu jembatan di atas neraka jahanam, yaitu Sirat, ya, alamat ni jahanam, di atas neraka jahanam yang sangat kecil, yang sangat tipis itu, ya, itu kan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah ketika umatnya berjalan, Allahumma salim, ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Jadi begitu betapa cintanya Nabi Muhammad SAW itu kepada umatnya, betapa berambisinya Nabi Muhammad SAW, sampai ketika beliau tidak berputus asanya beliau ketika mengajak kelompok ini, ya, belum menerima, beliau pindah lagi ke yang lain, terus begitu, ya, sampai ketika di tahun kesedihan, tahun 10 kenabian itu, ketika wafat, ya, pamannya Abu Thalib yang selama ini membelanya, kemudian Khadijah istrinya, ya kan,
orang-orang Mekah itu sudah semakin keras kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau berharap ada yang lain di luar Mekah itu yang menerima dakwah beliau kan, sampai hijrah ke Taif, ditemani oleh Zaid bin Harisah, ya anak angkat beliau yang mantan budak itu. Sampai diberi kesempatan 10 hari di sana, dan tidak ada seorang pun yang menerima dakwah Rasulullah SAW selama 10 hari itu. Nggak ada seorang pun. Sampai hari terakhirnya itu dikumpulkan anak-anak, ya budak-budak mereka, ya dibariskan, yang mereka masing-masing memegang batu, ya untuk melempari Nabi Muhammad, ya sampai berdarah-darah. Lalu Zaid bin Harisah pun ya berusaha melindungi Rasulullah SAW, menjaga dengan badannya itu, ya sampai sendal beliau itu sudah berlumuran darah. Sangat luar biasa ya perjuangan beliau itu. Sampai beliau beristirahat ya di bawah pohon, dan disitulah beliau mengadukan kepada Allahumma inni ashku ilaika ya bathi ya wa huzni, ya aku adukan ya kepadamu kesedihan, fa quwati, lemahnya kekuatanku. Jadi di situ beliau tidak mengeluh dengan penderitaan yang beliau rasakan dalam dakwah beliau, tidak. Tapi yang beliau keluhkan apa? Ya Allah, strategi saya ini lemah dalam dakwah ini. Usaha saya ini sangat lemah, ya Allah, maafkanlah aku. Jadi Rasulullah itu yang beliau keluhkan bukan rasa sakit, penderitaan dalam dakwah, bukan. Gitu. Tapi justru ya memohon maaf kepada Allah bahwa beliau lemah strategi yang beliau lakukan dalam dakwah itu. Jadi betapa berambisinya Rasulullah itu. Sangat luar biasa perjuangan beliau. Ketika datang ke Mekah tidak berputus asa setelah itu. Merancang kembali strategi dakwah. Ya kan? Mendatangi setiap orang, didatangi itu. Ketika tiba musim haji itu kan orang banyak datang ke Mekah itu. Ya, ada kumpulan orang didatangi. Ya, menolak terus ya satu persatu sampai ketemulah 6 orang anak muda dari Madinah. Ya, sampai ketemu 6 orang anak muda, dan 6 orang anak muda ini ya dia kemudian ketika mendengar ajakan Rasulullah langsung beriman. Dan mereka pun sudah mendengar bahwa inilah yang sering disebut-sebut oleh orang-orang Yahudi di Madinah itu. Mereka udah tahu orang Yahudi itu. Ya, mengabarkan akan kedatangan Nabi yang terakhir. Ya kan? Nah, para pemuda ini sudah mendengar dari orang Yahudi, ini yang disebut-sebut oleh mereka, oleh orang Yahudi itu, jangan sampai kita keduluan oleh mereka, oleh orang-orang Yahudi itu. Akhirnya mereka beriman, dan inilah menjadi cikal bakal tersebarnya Islam di Madinah. Mereka pulang ke Madinah mengajak kepada yang lain. Ya, sampai kemudian ada baiat ya Aqabah pertama, kedua. Rasul mengirim kepada mereka yang mengajarkan Al-Quran, ya, anak muda namanya Mus'ab bin Umair. Sampai kemudian mereka sudah siap untuk menerima hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi orang Yahudi yang mereka sudah tahu kabar ya itu, justru mereka tidak beriman. Orang-orang Yahudi. Nah, maka orang-orang kafir di sini itu termasuk baik itu orang-orang kafir Mekah yang sudah dulu mereka hadapi ketika dalam periode Mekah, ya kan? Itu kan orang-orang kafir Mekah itu sudah banyak mereka mendengarkan ayat-ayat Quran dalam periode Makkiyah itu. Justru kan lebih banyak ya Makkiyah itu, ayat-ayat Makkiyah itu. Tapi karena hati mereka telah tertutup, ya mereka tidak bisa ya menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ketika datang ke Madinah, di situ ada orang-orang Yahudi. Ya, dan juga ada orang-orang munafik. Ya, jadi di sini Allah menegaskan secara prinsip
Ya kalau ya orang-orang kafir itu sudah tertutup hati mereka, mereka tidak akan mau beriman. Ya. Jadi yang ayat yang berikutnya itu sebagai alasan kenapa mereka tetap tidak beriman, ya khatamallahu ala qulubihim, karena Allah menutup hati-hati mereka. Itu wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Ya. Allah menutup hati mereka dari hidayah, ya, dan pendengaran mereka. Nah, ini tidak berarti dipahami bahwa Allah yang menyesatkan mereka, Allah yang menzalimi mereka, tidak. Ya, ini bukan suatu sifat buruk yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maknanya apa? Ya, maknanya para ulama menyebutkan sebagai mujazatan. Ya, sebagai mujazatan artinya sebagai balasan. Ya, kenapa Allah menutup hati mereka? Ya karena mereka sendiri yang memilih untuk tidak beriman. Karena mereka la yu'minu, lihat sebelumnya tadi. Mereka tidak beriman, mereka memilih dengan kesadaran diri mereka tidak beriman. Ya, maka sebagai balasannya ya Allah tutup hati mereka. Ini sebagaimana dalam banyak ayat lain disebutkan, falamma azagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka itu melenceng, mereka sendiri secara sadar melenceng, menyimpang, maka Allah simpangkan mereka. Mereka sendiri yang memilih untuk sesat, maka Allah tetapkan kesesatan mereka. Jadi bukan tanpa sebab Allah menyesatkan mereka itu. Itu disebabkan oleh mereka juga. Dalam ayat lain, fataba Allah, ya Allah menutup hati mereka itu, yang berikutnya itu bikufrihim, karena kekafiran mereka. Jadi ini yang benar, ya, bagaimana kita memahami ayat ini. Ya, tidak mungkin ya kita mensifati Allah dengan sifat yang buruk, menyesatkan, ya itu kan sifat yang buruk. Jadi bukan menyesatkan begitu saja, tidak. Ini sebagai balasan dari Allah. Ya. Dan dalam ilmu bahasa Arab juga ini disebut sebagai musyakalah. Jadi kalau ada secara zahirnya itu ini sifat yang tidak baik kok disematkan kepada Allah, ya itu disebutnya musyakalah. Artinya balasan, membalas. Ya, misalnya wa makaru wa makarallah. Ya, mereka membuat makar. Makar itu kan negatif. Sesuatu yang negatif. Rencana jahat, tipu daya, ya memperdaya kan gitu. Makar itu. Tapi kemudian disematkan kepada Allah. Mereka membuat makar dan Allah membuat makar kepada mereka. Ya, bukan berarti Allah melakukan rencana jahat, bukan berarti Allah melakukan tipu daya, tidak. Tapi maksudnya adalah sebagai balasan atas makar yang mereka lakukan. Ya, ini namanya musyakalah. Dan tidak ada sifat buruk yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Ya, jadi itu maksudnya Allah menutup ya hati mereka, ya pendengaran mereka. Ya, dan ini berarti tadi ya kembali kepada makna hidayah. Ya, bahwa hidayah itu ada yang khusus berasal dari Allah, namanya hidayah taufik. Ya, yang membuat mereka mau beriman, menerima gitu ya. Gitu ya. Yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain, oleh Nabi Muhammad sekalipun. Ya, makanya pamannya sendiri kan, Abu Thalib yang selalu membela beliau ketika meninggal itu tidak sempat beriman. Ya, maka Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu hidayah taufik, murni dari Allah. Nabi Muhammad saya tidak bisa memberikan.
Ya, tetapi kan tetap Nabi Muhammad dan juga para pengikutnya punya kewajiban untuk melakukan dakwah, tetap mengajak walaupun yang memberi hidayah itu Allah. Ya kan? Ya, tetapi manusia, ya para pendai, para pendakwah bisa memberi hidayah yang lain, bukan hidayah taufik. Ada yang disebut dengan hidayatul irsyad. Kalau hidayatul irsyad itu berupa ilmu, petunjuk terhadap ilmu. Nah, maka Nabi Muhammad juga seperti dalam ayat lain, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar ya bisa memberi hidayah. Nah, maksudnya hidayatul irsyad. Ya, berupa ilmu. Makanya itulah kewajiban Nabi Muhammad. Ya, kita sebagai pengikutnya hanya menyampaikan. Ya, hanya menyampaikan. Wa ma'alaika illal balad. Tidak ada kewajiban kau itu kecuali hanya menyampaikan saja. Ya, artinya untuk menenangkan Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya ketika kita dakwah terus menerus dengan usaha kita itu Allah sudah memberikan pahala. Adapun hasilnya ternyata tetap saja mereka tidak mau beriman, ya itu mah hak Allah memberi hidayah. Ya. Walaupun kita mendatangkan berbagai ayat, berbagai bukti, berbagai dalil, kalau Allah sudah menutup, tidak akan beriman. Ya, orang-orang kafir Mekah itu kan mereka sudah banyak mendengar ayat itu. Bahkan dengan kefasihan bahasa mereka mendengar Quran yang sangat menakjubkan, mukjizat. Ya, yang mereka tidak bisa membuat yang sama. Mereka kagum sebetulnya, tetapi karena hati sudah tertutup, tidak mau beriman. Ya, bahkan mereka itu kan mencuri-curi dengar ya ketika Rasulullah membacakan ayat Quran itu. Kenapa? Karena mereka merasa nikmat mendengar Quran itu. Para pemuka, para pemimpin kafir Quraisy itu kan ya sembunyi-sembunyi ketika malam hari Rasulullah membaca ayat Quran ya. Dia sembunyi-sembunyi ingin mendengarkan gitu. Jadi secara nalurinya sebagai manusia itu merasakan ya keagungan Al-Quran itu, tapi mereka tidak mau beriman ya karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga pendengaran mereka. Ya, dan atas penglihatan mereka ada penutup. Ya, gisyawah. Ya, ini menunjukkan tiga hal ini menjadi media orang untuk mau belajar, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini adalah media untuk menerima pelajaran. Makanya kan di ayat lain, inna sam'a wal basar wal fuad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Karena dia modal orang menerima ilmu, menerima hidayah. Ya, dan bagi mereka adalah siksa yang besar. Ya, orang-orang kafir itu. Nah, inilah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya tentang orang-orang kafir itu, bahwa tetap ya kita sebagai umat Nabi Muhammad ya diperintahkan untuk melanjutkan ya dakwah beliau. Ya, tapi ketika melihat orang-orang tidak menerima dakwah kita, ya, maka itu tidak membuat kita putus asa. Ya, karena itu adalah hak Allah memberikan hidayah. Ya, kewajiban kita hanya mengajak saja ya kepada mereka. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Di sini dikatakan bahwa Allah menutup hati mereka. Tapi ini ada kemungkinan juga bahwa mereka itu akan mendapatkan hidayah juga ya. Jadi walaupun ditutup, tapi ada kemungkinan itu juga. Karena kalau lihat sekarang ini itu banyak yang penentang-penentang Islam yang luar biasa. Contohnya di Belanda itu ada politisi yang jadi pemimpin partai kanan yang begitu menentang Islam, tapi akhirnya beliau jadi mualaf sekarang, dan bahkan beliau juga sekarang berdakwah untuk membela Islam.
Dan bukan hanya satu saja, banyak yang seperti itu sekarang ini. Berarti kan yang tadinya tertutup bisa saja. Iya, bisa, betul. Hidayah dari Allah. Ya, makanya ayat ini kalau kita pahami ya dengan kafaru tadi itu, artinya telah tercatat ya di kitab ya, di dalam kitab Allah bahwa dia itu adalah orang kafir yang akan jadi penghuni neraka. Nah, orang-orang yang ya sudah didahului takdirnya seperti itu, artinya orang tersebut sudah memilih ya kekafirannya dengan sangat kuat sampai hatinya tertutup ya, telinga dan penglihatan mereka tetap tidak akan beriman. Nah, adapun orang-orang kafir yang kemudian bisa menerima, nah artinya Allah belum menutup hati mereka ya secara sepenuhnya. Jadi ada kemungkinan. Ya, makanya nanti di dalam takdir ya kitab Allah itu, ketika kemudian orang berubah menjadi beriman lalu meninggal dalam keimanan, ya itu tidak akan keluar dari takdir Allah. Sudah tercatat seperti itu. Ya, makanya sebenarnya orang-orang kafir di sini yang ditegaskan Allah menutup mereka tetap tidak akan beriman, maksudnya yang sudah tercatat di dalam takdir Allah bahwa mereka itu akan terus kafir dan mati dalam kekafiran. Ya, yang sudah tidak bisa lagi menerima. Jadi berdasarkan hal ini berarti ini tidak umum ya untuk semua orang kafir. Jadi hanya orang kafir yang memang dia tetap dalam kekafirannya sampai meninggal. Ya, begitu. Maka dengan ada kemungkinan tadi bisa menerima itu juga menjadi alasan ya kita tetap diperintah untuk berdakwah. Ya, karena mereka ada kemungkinan beriman gitu. Kita berdakwah itu ya, pada orang kafir itu. Kalau misalnya orang kafir semuanya tertutup, tidak mungkin mereka beriman ya. Akhirnya kan tidak berdakwah itu juga kan apa gitu hasilnya. Walaupun tetap Allah menilai usaha. Ya kan? Tapi harus ada hasilnya. Ketika berhasil mengajak orang misalnya jadi beriman, jadi masuk Islam, nah itu kan adalah apa yang sangat berharga sekali bagi orang yang mengajaknya, itu lebih baik daripada harta yang paling mahal. Ya, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, itu kan ketika akan menghadapi orang-orang Yahudi, ya di Khaybar, ya benteng terakhir kekuatan Yahudi itu di Khaybar itu. Ya, sehari sebelumnya sebelum menghadapi mereka, kata Rasulullah, ya aku akan memberikan bendera ya kepemimpinan ya untuk perang Khaybar ini kepada orang yang dia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Para sahabat kan penasaran siapa ini orang yang akan ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Sampai masing-masing sahabat, Umar bin Khattab pun menonjolkan diri ingin ditunjuk oleh Rasulullah SAW karena ingin mendapat kemuliaan itu. Ya, pas besoknya kan Rasulullah mencari mana Ali mana. Ternyata Ali bin Abi Thalib pada saat itu sakit mata. Oleh Rasulullah diludahin. Ya, dengan ludah beliau dengan izin Allah itu hilang lagi sakit matanya. Kembali seperti semula. Ya, dan diberikanlah kepada Ali bin Abi Thalib kepemimpinannya itu. Ya kan? Maka dia mendapat kemuliaan ya janji Rasulullah SAW itu, dan ketika itulah ketika akan menghadapi Yahudi, kata Rasulullah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau memberikan Allah memberi hidayah melalui perantaraanmu ya kepada seseorang, itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan unta merah. Unta merah itu pada saat itu adalah harta yang paling mahal, yang paling istimewa ketika zaman itu. Jadi menghadapi ketika mau buat perang sekalipun ya, engkau ada dakwah ke sana ke orang Yahudi itu. Dakwah agar mereka mau masuk Islam. Karena satu orang saja dari mereka itu adalah mendapat pahala yang sangat luar biasa besarnya.
Ya, begitu. Allah a'lam. Baik, cukup ya insyaallah untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.